Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana? Kemarin sudah mengikuti PTS semua kan? Ustazah doakan semoga kalian semua mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, masih semangat belajar kan? Harus dong, kita semua harus tetap semangat. Semangat belajar meskipun dari rumah. Oke anak-anakku? Nah, bersama Ustazah Zulfa kita akan belajar Al-Quran Hadis. Materi hari ini adalah belajar hukum bacaan izhar. Jika kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih dan tartil, maka kita harus mengetahui hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran, yang mana kita sebut dengan ilmu tajwid. Apa itu Ustazah ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya apa sih kita belajar ilmu tajwid? Tujuannya untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana sih hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa anak-anak? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Akan tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Jadi maksudnya wajib dilakukan oleh semua orang. Lalu itu tadi hukum fardu kifayah, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, adapun hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya fardu ain ini adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Jadi ustazah, kalian, bunda, ayah, ustazah yang lain, ustadz, semuanya, teman-teman kalian juga yang lain itu wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Sudah difahami dari sini? Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh beberapa orang muslim. Namun fardu ain adalah hukum yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim. Jadi masing-masing dari kalian ini wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Tapi yang wajib mempelajari ilmu tajwid hanya beberapa orang dari orang Islam saja. Kita semua wajib gak Ustazah mempelajari tajwid? Wajib, tapi kalau kita tidak belajar itu tidak dosa, karena yang lain bisa saja sudah mempelajari ilmu tajwid. Namun jika kita ingin membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka itu harus dan wajib, fardu ain hukumnya. Nah, dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Apabila ada nun sukun, nun disukun, atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, nah itu jika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4.
Apa saja Ustazah? Yang pertama adalah idhar. Apa anak-anak? Idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Jadi ada berapa anak-anak? Betul, ada 4. Nah, hari ini kita hanya belajar hukum bacaan idhar saja. Apa Ustazah idhar itu? Nah, pengertian dari idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Nah, kalau pengertian istilahnya, bacaan idhar yaitu bacaan yang harus diucapkan dengan jelas atau terang. Jelas ya, harus dengan jelas. Bacaan idhar terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Apa saja ayo huruf idhar itu? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, huruf idhar itu ada 6. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Apa saja? Yang pertama hamzah. Yang kedua ha. Yang ketiga ha. Yang keempat kho. Yang kelima ain. Dan yang keenam ghain. Apa saja? Hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain, ini disebut dengan idhar halqi. Sebab huruf-huruf idhar ini keluar dari tenggorokan, dari halak ya. Tenggorokan itu bahasa Arabnya halak, yaitu harus jelas dan terang, harus jelas, bacanya itu harus jelas. Maksudnya jelas dan terang ini adalah kita harus jika kita membaca huruf idhar, maka diucapkan nun mati atau tanwin dalam suatu kata atau ayat ketika bertemu dengan salah satu huruf idhar ini harus jelas, ya? Harus jelas. Contoh nih ya, nun sukun bertemu huruf ha, bacanya gimana? In huwa. Nah, jelasnya gimana Ustazah? Jelas, nggih. Haknya itu kelihatan jelas. In huwa. Nah, gitu nggih. Nah, contoh-contoh bacaan idhar ini ada 3. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf idhar pada 2 kalimat ya. Misalnya in huwa, ini kan nun sukun bertemu ha, ini kan dipisah. Jadi ini 2 kalimat ya. In sama huwa. Meskipun dipisah, ini bacanya tetap harus jelas karena bacaan apa anak-anak? Bacaan idhar. Lalu contoh yang kedua, nun mati jika ketemu dengan huruf idhar dalam 1 kalimat. Contohnya apa? Yanhauna. Nun sukun sama haknya ini digandeng. Nah, biarpun digandeng ataupun dipisah, nun sukun bertemu ha itu harus bacanya jelas, nggih. Lalu contoh yang ketiga itu apabila tanwin itu ada 3 ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Meskipun salah satu tanwin tadi bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus juga dibaca jelas. Contohnya apa? Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Zun gho harus jelas nggih. Azizun ghafurun. Nah, itu apabila
Zun itu apa? Dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar yaitu ghain, harus dibaca jelas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Kalau ada yang masih bingung, coba perhatikan contoh-contoh bacaan idhar berikut ini ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.